Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 13. Saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jemaat dikasih Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita semua. Rasul Paulus nyatakan supaya kita sabar seorang terhadap yang lain. Ya, jadi tahan diri, penguasaan diri, sabar. Nah, jadi jangan sampai kita ini tidak bisa mengontrol diri. Jangan sampai kita meluapkan kemarahan emosi. Nah, sekalipun ya kita benar posisinya. Orang lain atau saudara kita ini yang salah. Di hadapan Tuhan bukan soal siapa benar siapa salah kok. Tetapi respon hati kita ini yang dilihat Tuhan. Kita benar tapi kalau respon hati kita salah, jadi salah juga di mata Tuhan. Ya, apalagi kalau kita salah, tapi memberi respon yang salah, lebih parah lagi itu. Dan dikatakan, ampunilah seorang akan yang lain. Ingat, kita ini apalagi sesama umat Tuhan, sesama keluarga kerajaan Allah, ya, sama-sama anak-anak Tuhan. Ya, kalau terjadi misalnya kesalahpahaman, ya, atau mungkin ada yang seorang itu berbuat salah terhadap kita, kita harus mengampuni, ya, sekalipun ya mungkin ya kita mengampuni tapi orang yang kita ampuni justru dia yang sudah salah itu bersikap tidak baik, bahkan menaruh dendam kepada kita. Bagian kita adalah lepaskan pengampunan. Loh, kalau dia nggak mau diajak berdamai gimana? Lakukan bagian kita dan bawa semua kepada Tuhan. Nanti suatu saat ya Tuhanlah yang akan berperkara dengan orang itu. Jadi yang terpenting kita dulu. Ya, jangan kita justru ikut dendam. Dibenci ikut benci. Ya, dimarahi ikut marah. Ya, bukan demikian. Kita harus berbeda. Ya, supaya hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan. Memancarkan terang Tuhan. Sehingga dunia bisa melihat, oh ini bedanya toh. Ya, pengikut Kristus dengan dunia. Ini loh bedanya antara orang-orang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus.
Nah, ini harus ada perbedaan. Nah, salah satunya adalah melalui setiap tindakan kita. Ya, bagaimana kita harus sabar terhadap orang lain, ya, satu dengan yang lain, dan juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Nah, kenapa demikian? Karena pengampunan kita ini menjadi patokan. Ya, dikatakan sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Karena Tuhan mengampuni kita dari dosa-dosa pelanggaran kita yang banyak, yang besar itu. Hendaklah kita pun melakukan yang sama terhadap orang yang bersalah kepada kita. Ya, jadi tidak usah nunggu orang minta maaf, tidak usah nunggu orang mengakui kesalahannya, ampuni dia. Ya, pertama-tama di hadapan Tuhan, ampuni. Tuhan, aku mengampuni si A. Ya, sekalipun kamu nggak salah. Lalu kalau ketemu si A, sampaikan, mohon maaf. Walaupun si A tidak menyadari, ya, bagian kita sekali lagi adalah membereskan hati kita dengan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan atas hidup kita. Ya, jadi tidak usah menunggu orang lain mendahului minta maaf. Kita yang duluan minta maaf. Ya, bukan soal siapa benar atau salah. Ya, tidak ada masalah kok. Ya, sekalipun kita benar, dia salah. Tetapi kalau kita merendahkan diri minta maaf, justru itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dikenan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Sebagai murid-murid Kristus. Hendaklah kita belajar dari Yesus. Dia tidak bersalah. Tetapi dia mengampuni orang yang bersalah. Masih ingat kan? Waktu disalibkan Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Yang salahkan mereka. Tapi Yesus tetap memintakan ampun. Demikian juga hendaklah hidup kita. Ya, tidak usah menunggu orang yang bersalah itu minta maaf kepada kita. Kita yang harus lebih dulu mendahului minta maaf dan memaafkan. Ya, ingat, jangan simpan dendam. Kalau orang lain dendam gimana? Doakan supaya dia pun mengalami pemulihan. Seperti kita juga tidak menyimpan dendam. Ya, sekali lagi patokannya adalah Tuhan sudah mengampuni kita. Hendaklah kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tanpa harus mencari siapa yang benar dan salah. Justru sikap hati yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami belajar hari ini. Seperti Engkau mengampuni kami dengan tidak melihat seberapa besar dosa kesalahan kami. Engkau mengampuni kami dengan tidak membangkit-bangkitkan atau mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu kami. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan. Kami pun melakukan hal yang sama. Kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun orang itu belum meminta maaf. Sekalipun orang itu belum menyadari kesalahannya. Sekalipun orang lain yang bersalah. Biarlah kami merendahkan diri mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami pun melepaskan pengampunan atas setiap saudara kami yang mungkin telah menyakiti kami. Dan kami berdoa supaya tidak ada yang menyimpan dendam dalam hati. Dan supaya setiap kami sabar terhadap yang lain. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Mohon selalu tuntunan Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.